Ya, terima kasih Mas Danang. Wah, ini cepat banget nih. Waktunya sebetulnya bisa sampai jam 2 lebih 6 menit ya, tapi sudah bisa diselesaikan. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan juga nih Mas Danang, karena kita mau lihat juga sebetulnya ya pembelajarannya, bagaimana dampaknya, dan kemudian juga rencana ini tidak lanjutnya nih dari sini, kemudian pembelajaran ini seberapa sudah direplikasikan ke daerah yang lain, kemudian juga mungkin rencana-rencana jangka panjang untuk perluasan cakupannya. Demikian, tapi nanti kita akan bicarakan dalam sesi diskusi, pertanyaan dan diskusi ya. Nah, selanjutnya ini narasumber yang ketiga adalah Dr. Abdul Hakam. Sudah ada di tempat ya, Pak Hakam, tadi saya lihat kayaknya sudah ada ya. Jadi, nah, Pak Hakam ini kayaknya sudah malang melintang nih, kalau Roberto Carlo kayak mungkin banyak juga yang sering mendengarkan, paling tidak namanya kayaknya di zaman-zaman telenovela juga sering kesebut itu Roberto. Jadi mungkin apakah Roberto Carlo itu, silakan Pak Hakam untuk dibagikan 20 menit maksimal nggih Pak Hakam. Terima kasih Bu Nggih, Brian. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bu Brian, Pak Supriantoro, serta Bapak Ibu semuanya, teman-teman narasumber tadi yang pertama dan kedua yang sudah menyampaikan makalahnya. Kami akan menyampaikan tentang slideshow. Intervensi promotif ibu hamil serta mentorship untuk cegah anemia dan kurang energi kronik yang kita singkat dengan Roberto Carlos. Harus kita ya. Di slide selanjutnya kita bisa belajar tentang bagaimana situasi di Kota Semarang. Jadi kalau kita lihat Kota Semarang itu jumlah penduduknya ada 1,6 juta jiwa. Ibu hamilnya tahun 2018 ada 26.000. Kemudian jumlah KEK pada tahun 2018 ada 1.890-an. Kemudian berturut-turut dari 2018 sampai kemudian di 2022, angka stunting berhubungan dengan timbangan ya ini ya, ukur timbangan ya, ada 2,5% sampai kemudian di 2022 angka kita di angka 1,55%. Kemudian jumlah ibu hamil KEK dari 2018 juga trennya sebetulnya turun, cuman tidak signifikan turunnya. Jadi mulai 1.890 di 2022 ini turun di angka 1.790. Nah, penyebab stunting di Kota Semarang ada 4. Yang pertama adalah keberhasilan stunting masih kurang dari 50% karena masih fokus di gizi buruk dan kuratif. Kemudian intervensi hanya dilakukan kepada balita, tidak sejak di 1000 hari HPK. Kemudian akses terhadap makanan bergizi bagi ibu hamil terbatas karena faktor ekonomi. Kemudian masih kurangnya pengetahuan ibu selama kehamilan terhadap gizi seimbang. Nah, asupan gizi selama kehamilan ini sangat berdampak terutama pada kualitas bayi yang dilahirkan. Maka ini tidak hanya masalah kesehatan, tetapi multi lintas sektor. Sehingga harapannya kita bisa menggandeng seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kota Semarang, mulai dari masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi, teman-teman OPD dan lintas sektor, Vaskes, serta ada CSR atau mungkin dari lembaga sosial yang lain. Nah, Roberto Carlos ini secara regulasi alhamdulillah
Perda nomor 2 tahun 2015 tentang keselamatan ibu anak ada perwal, kemudian pernyataan bersama SK tim yang ditandatangani oleh kepala dinas. Kemudian Roberto Carlos sendiri itu yaitu adalah upaya pencegahan stunting sejak 1000 ABK melalui penanganan ibu hamil kek, anemia, edukasi sejak remaja dan catin. Tentunya manfaat dan tujuannya ini adalah untuk mengatasi permasalahan gizi pada ibu hamil dengan germas, meningkatkan status gizi ibu hamil dengan PMT pada ibu hamil yang kek anemia, kemudian meningkatkan pengetahuan gizi, peningkatan akses mutu, serta tidak lupa melakukan penurunan stunting atau tata laksana stunting yang baik terhadap balita yang memang masih stunting, kemudian memperbaiki kematian ibu serta bayi. Sasarannya kalau di Roberto Carlos ini sebetulnya hampir di 6 segmen ya, mulai calon pengantin, ibu hamil, kemudian yang kek, anemia, bayi, serta remaja, semuanya dilakukan intervensi. Di Roberto Carlos ini pembaruan inovasinya ada 4. Yang pertama adalah promotif preventif sejak remaja dan calon pengantin. Ada edukasi kesehatan mulai kegiatan Peter Pan yang ada di sekolahan, yaitu Peter Pan itu adalah pelayanan kesehatan dan edukasi kesehatan terhadap remaja Kota Semarang. Kemudian pendampingan calon pengantin, namanya Tugu Muda. Ini juga kita pastinya kerjasama dengan kader, Kemenak, kemudian teman-teman dari Disdalduk, DP3A, sama tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah intervensi door to door untuk ini yang dilakukan oleh kader, didampingi oleh petugas bidan dan nutrisionis. Tidak semuanya memang yang stunting atau yang bermasalah gizi itu tidak mampu. Nah ini yang kemudian teman-teman nakes ini yang maju untuk door to door, karena ada beberapa keluarga yang memang tidak suka ketika anaknya itu didiagnosa atau dikatakan stunting. Nah ini tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang lebih bagus lagi kita menyampaikan kepada orang tuanya. Sehingga harapannya pada saat dia itu masak, pada saat dia itu memberikan makanan terhadap anaknya, berupa protein, ya, kemudian pola asuhnya kita perbaiki melalui edukasi. Yang ketiga, optimalisasi kelas ibu hamil. Mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan puskesmas, ini yang kita lakukan. Kalau kelas ibu hamil untuk ibu hamil yang normal kan memang sebulan sekali. Tetapi untuk bumil kek sama anemia ini kita lakukan seminggu sekali. Harapannya kalau kemudian kita intervensi selama 2-3 bulan, yang tadinya kek itu pasti akan perbaikan. Contoh nih yang sering kita temukan, datang dengan lingkar lengan 20 cm, 21 cm. Kemudian setelah 2-3 bulan melakukan kelas bumil yang seminggu sekali ini, dia sudah meningkat lilanya menjadi 23 cm. Nah ini kan sesuatu yang menarik, hanya menambah frekuensi, kemudian protein double, itu sudah bisa meningkatkan atau menurunkan kasus kek sama anemia. Kemudian penanganan pemenuhan nutrisi ibu hamil. Ini di daycare atau di rumah pelita. Ini memang kita lakukan sama sebetulnya, konsepnya adalah seminggu sekali, ya. Sampai kemudian 90 hari ya. Bisa frekuensinya 1-2 minggu sekali. Jadi memang tergantung dari bumil kek sama anemianya. Itu persiapan, intervensinya, monefnya juga kelihatan. Jadi kita lakukan selama 3 bulan. Kemudian di slide selanjutnya kita bisa lihat ada 16 kolaborator, mulai dari kami dari Dinas Kesehatan, Disdik, sampai teman-teman
OPD yang lain, camat lurah, PKK, FKK ngapain, di situ sudah kita lakukan. Sudah ada tugasnya masing-masing. Yang kemudian ini yang selalu kita gembar-gemborkan supaya tugasnya untuk menurunkan stunting, kemudian faktor risiko stunting itu tidak hanya di kesehatan, tetapi seluruh potensi masyarakat yang ada di Kota Semarang ikut terlibat di dalam penanganan stunting. Di slide selanjutnya ini juga kita bisa lakukan indikator sebelum dan sesudahnya. Kalau dulu hanya Dinkes, ya kan, sekarang sudah semuanya. Kemudian akses layanan kesehatan ibu hamil, dulu harus datang ke puskesmas, sekarang ada door to door, ada rumah pelita atau daycare. Kemudian penanganannya juga sudah terintervensi terpadu. Jadi alhamdulillah ada 4, sekarang bahkan sudah ada 10 rumah pelita atau daycare yang bisa dimanfaatkan oleh balita ataupun ibu hamil yang kayak anemia. Pemantauannya dulu belum, tapi alhamdulillah sekarang dilakukan secara langsung oleh petugas, nutrisionis, teman-teman bidan, termasuk laporannya juga sudah real time dan terintegrasi by name by address. Kemudian di slide selanjutnya, dampaknya alhamdulillah prevalensinya yang tadinya di 2019 11,9% sekarang jadi 7,45%. Kemudian yang anemi juga turun 10,31%. Yang prevalensi stunting, alhamdulillah ini yang hasil timbang bukan hasil SSGI atau SKI. Yang SKI kan belum keluar, ini 1,05%. BPLR juga turun menjadi 2,77%. Yang lain, alhamdulillah mulai jumlah kunjungan, ibu hamil mendapatkan TTD, kelas ibu hamil, calon pengantin, kelas catin, aksi bergizi, sampai tambah darah untuk remaja putri, semuanya meningkat semuanya. Nah, di tahun 2024 ini, kita tambahkan namanya Krishna, penanganan stunting. Jadi masih bagi ibu-ibu yang melahirkan anaknya BPLR, itu langsung kita taruh di daycare. Yang kita intervensi bukan bayinya, tapi adalah ibunya. Mulai diberikan sarapan, kemudian kudapan, kemudian diedukasi bagaimana caranya memberikan ASI yang bagus, dan harapannya ASI ibunya itu berkualitas. Sehingga dalam kurun waktu 6 bulan, selama nanti di daycare, di Krishna ini, harapannya anaknya itu sudah tidak stunting, sudah tidak BPLR, dan dipersiapkan nanti pada saat nanti sudah lebih dari 6 bulan, empasinya juga kuat, sehingga tidak menambah stunting-stunting yang baru. Ini adalah kegiatan Krishna yang sudah kita lakukan di awal 2024 sebagai keberlanjutan daripada Roberto Carlos. Ini adalah kehadiran sasaran, banyak perempuannya ya, kemudian dalam kota semuanya. Kita coba di daerah-daerah yang kasusnya BPLR atau kasusnya stunting cukup tinggi, yaitu di daerah utara. Kalau Bu Brian ke Kota Semarang, kalau lihat utara pasti juga Perso ya, di daerah Tanjung Mas, di Tanah Mas, sana itu yang memang kasusnya stuntingnya cukup tinggi sekali. Nah, ini gambaran keluarga, ini adalah diagnosa reading, gambaran keluarga, kondisi lingkungan. Jadi sebagian besar adalah memang orang tuanya tidak mampu, lulusan SMA. Kemudian faktor risiko dari ibu adalah usianya lanjut usia. Artinya lebih dari 35 atau 40 tahun. Kemudian dari hasil IKL-nya juga tidak memenuhi syarat 60%. Jadi memang secara sanitasi, rumah tidak layaknya itu memang masih jadi PR bagi kami untuk memperbaiki. Kemudian pendidikan ibunya juga rata-rata di SMA. Status BKB-nya sudah 16 Februari kemarin, alhamdulillah memang status gizinya bagus. Ini status gizi
tinggi badan per usia yang normal ada 60, yang pendek 40%. Yang BB per U yang kurang ada 60%. Jadi ini yang ada yang BBLR, ada yang stunting, memang dari sejak dia dilahirkan. Nah ini PR kami supaya Roberto Carlos ini keberlanjutannya juga bisa terus, sehingga harapannya zero stunting yang menjadi harapannya kita semuanya, termasuk yang disampaikan sama Bu Wali, ini juga bisa di copy paste oleh daerah-daerah lain. Alhamdulillah sudah di copy paste di Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Kabupaten Kuningan, kemudian Bengkulu Utara, dan masih banyak lagi kabupaten kota yang belajar tentang daycare atau rumah pelita di Kota Semarang. Sebetulnya kita sangat tidak menutup kemungkinan, karena yang namanya pemberian PMT juga cukup mahal. Kalau di Kota Semarang mungkin 1 bulan bisa 1 miliaran. Makanya CSA dari beberapa NGO atau perusahaan, atau mungkin dari PHRI yang kemarin ya, atau PPJI, jadi mereka kasih makanan PMT dengan double protein, itu kita terima, karena sekali lagi 1 bulan itu yang dikeluarkan sekitar 1 miliaran. Ini kegiatannya yang di dalam daycare, kemudian dokumentasi pemberian PMT pada ibu hamil, kemudian next ini pada Jatin, ya calon pengantin, edukasinya. Ini yang aksi bergizi ya di sekolahan, kegiatan Peter Pan yang tadi saya sampaikan, TTD, termasuk di dalam Peter Pan itu adalah sarapan bareng, habis sarapan minum obat tambah darah, dan tahun 2023 kemarin, kita sudah muter di 16 sekolahan, sudah ada 11 sekolahan, sasarannya ada 1.370 siswa, kurang lebih catatannya yang terakhir ada 16% anemia yang diderita oleh anak-anak kita. Dan ini menjadi PR kita di 2024 untuk menambah yang kita screening, kita siapkan anggaran untuk melakukan pemeriksaan rapid HB. Nanti kalau hasilnya sudah diketahui, pasti kita akan lakukan tata laksana. Yang mepet-mepet hasilnya HB juga pasti akan kita berikan tablet-tablet darah sesuai dengan ketentuan. Ini adalah helpdesk untuk laporan ibu hamil di 08953768600088. Salah satu yang menjadi keberhasilan kita adalah ANC dilakukan tepat waktu. Jangan sampai ANC pertama lebih dari 10 minggu, apalagi yang mendekati usia persalinan. Maka kader kita bekali dengan ilmu pengetahuan, kita suruh untuk sweeping setiap minggu, setiap hari, mana-mana ditemukan ibu hamil, segera dilaporkan kepada petugas di puskesmas. Wujudkan generasi emas untuk bebas stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakam. 15 menit lebih cepat dari yang kita sediakan alokasinya. Pak Hakam, sebelum kita mulai melanjutkan ke sesi diskusi bersama narasumber yang lain, tadi kok saya agak miss untuk ibu hamil kurang energi kronisnya, ada perubahan nggak ya Pak ya? KEK-nya ada. Bentar, Bu. Ya. Yang dihasil. Terus halaman 8. Nah itu. 11,9 jadi 7,45. Oke. Jadi ada penurunan ini ya, prevalensinya ya, atau prosentasenya ya, penurunan bumil cake-nya dari 17 menjadi dari 11. Berapa Pak? Dari 11 menjadi 7. 11,9 jadi 7,45 Bu. Oh, yang di atas. Oke, 11,9 menjadi 7,45. Baik, terima kasih Pak Hakam. Untuk semua narasumber, terima kasih banyak atas paparannya. Kita sudah mendengarkan tiga-tiganya menyampaikan, berbagi tentang inovasi yang sudah dikerjakan. Kita sekarang masuk kita punya waktu yang cukup banyak ini karena
para narasumber rata-rata menyisakan waktu sekitar 5 menit, jadi mungkin kita punya waktu hampir setengah jam untuk berdiskusi dan, saya persilahkan kepada peserta, ini ada 51 mungkin yang peserta murni, saya rasa sekitar 40-an mungkin ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, mau diklarifikasi kepada para narasumber, kami persilahkan mungkin bisa, raise hand ya, pakai di reaction, raise hand, sehingga kemudian nanti, kami akan pilih untuk beri kesempatan bertanya kepada, siapa. Baik, sambil menunggu mungkin nih, kita bisa mulai diskusi. Untuk Mbak Medika ya, Mbak Medika dengan taman safarinya tadi. Yang Iya. menarik kalau saya perhatikan yang tadi disampaikan dengan inovasinya, menggunakan nama-nama binatang ya, makanya disebut sebagai taman safari ya, Mbak, ya. Ada Bet ular, kemudian ada anoa, koala, banteng, singa, begitu ya. Mungkin ini juga, saya nggak tahu nih dulu gimana ya, kok ada secara karena saya juga orang komunikasi ya, apakah kemudian penggunaan, abbreviation, singkatan-singkatan yang unik seperti ini juga, ada filosofinya nggak, Mbak? Atau seringkali begini, kita punya intervensi ya, intervensi yang bagus, mungkin berdampak, tapi kemudian tidak banyak dipergunakan karena ini kan tergantung dari seberapa banyak kemudian orang yang, datang ya akses ke fasilitas kesehatan sehingga intervensi-intervensi ini kemudian bisa bermanfaat. Nah, apakah penggunaan nama-nama ini juga, ada pertimbangan tertentu gitu, sehingga kemudian orang lebih tertarik? Atau saya nggak tahu ya, mungkin dari sisi puskesmasnya sendiri, kalau saya ingat waktu teman-teman, mempresentasikan ini kan kesannya memang seperti ada di taman safari ya. Apakah memang puskesmasnya juga didesain semenarik itu supaya banyak anak-anak yang datang atau menjadi model puskesmas ramah anak misalnya, saya nggak tahu. Gimana Mbak Medika, bisa disampaikan? Boleh Ibu. Jadi untuk penggunaan nama Taman Safari ini selain untuk menarik perhatian daripada masyarakat ya Bu ya, biar mudah diingat juga, terusnya juga menarik perhatian daripada balita yang kami intervensi. Karena pada dasarnya balita itu kalau misalnya sudah dengar kata dokter atau posyandu atau puskesmas itu pasti akan takut. Tapi karena inovasi ini dengan namanya yang unik, mudah diingat, jadi menimbulkan kesan yang baik juga sih Bu untuk masyarakat yang ada di wilayah kami. Mmm. Jadi memang di puskesmasnya itu gini, ada tulisan-tulisan ular, anoa, koala itu familiar juga ya? Di petugas maupun di masyarakat? Atau itu istilah yang sebetulnya dimiliki oleh kawan-kawan saja di puskesmas? Jadi untuk istilah-istilah ini sebenarnya atas dasar diskusi kami aja Bu. Jadi Mmm. sehingga untuk saat ini sih Bu, nama Taman Safari insya Allah Dinas DKI juga sudah ingat ya Bu, inovasi Taman Safari pasti puskesmas Menteng gitu Bu. Mmm. Cuman kalau untuk berkaitannya dengan kayak di puskesmas ada uh, kayak nama-namanya Taman Safari atau ada namanya ular, banteng kayak gitu, itu belum ada sih Bu. Cuman untuk alat yang kami gunakan yang tadi saya jelaskan, alat ukur panjang badan itu program ular, alat ukur panjang badannya ulat bulu sudah kami gunakan juga sih Bu, dan sudah kami perkenalkan juga sama masyarakat, digunain di dalam gedung maupun di luar gedung juga. Gitu. Iya, baik ya. Ini menarik sekali ya, apalagi tadi waktu disampaikan, salah satu kuncinya kan ini di alat ukur tinggi badan, panjang badan ya, yang intervensi ular dengan ulat bulunya tadi. Nah, tadi disampaikan oleh Mbak Medika, ketelitiannya ini luar biasa nih, ketelitiannya dari alat ukur biasa, itu dari 1 sentimeter menjadi 0,1 sentimeter ya. Saya rasa ini, cukup ini sih,
cukup signifikan gitu perubahannya ya, walaupun memang catatannya kan kalau yang menggunakan ini kuncinya ada di mata ya, jadi kesalahan paralaks itu juga sangat mempengaruhi, begitu. Tapi saya lihat kalau dari paparannya Mbak Bedika sepertinya, cost efektif begitu ya, karena bisa dibuat sendiri, kemudian juga, ongkos produksinya itu murah begitu, dan yang lebih penting karena waktu pengerjaannya singkat dan dirasakan lebih tepat karena ketelitian tadi, sehingga kemudian jika ada masalah gangguan, pertumbuhan itu lebih cepat dideteksi, kemudian intervensi juga lebih cepat diberikan. Ini saya cek dulu ya, apakah masih ada yang mau bertanya? Tampaknya masih, sepi nih yang bertanya nih. Mungkin sudah sangat jelas yang disampaikan oleh para narasumber ini ya, atau jangan-jangan yang pesertanya ini nih, apa, barisannya Bapak Ibu semua juga ya, yang yang juga sudah sangat menguasai intervensinya. Baik, sebelum saya bergeser ke Mas Danang, ini ada satu lagi nih, Mbak Medika yang apa, ingin saya tanyakan juga ya. Karena tadi kan saya sampaikan di awal bahwa, selain intervensi ini sendiri, apresiasi kita bahwa teman-teman itu mendapatkan award, tapi yang paling penting adalah bagaimana, kita semua yang lain gitu bisa belajar best practice dan bad practice-nya. Kecenderungannya kan kita hanya menyampaikan yang baik-baik nih, lupa sebetulnya ada tantangan-tantangan yang dihadapi, yang sebetulnya perlu juga gitu dipelajari oleh orang lain supaya kesalahan itu tidak dilakukan kembali begitu ya. Nah, sebelum sampai ke sana yang itu akan menjadi pertanyaan saya untuk semua narasumber, Mbak Mbak, Medika, tadi, ketika ini kan kalau tadi disampaikan intervensinya dilakukan kurang lebih 1 tahunan di tahun 2023 ya atau, kurang dari 1 tahun lah, tapi di tahun yang lalu ya Mbak Medika ya? Dilaksanainnya dari 2022 sih Bu, Oh dari 2022 oke dari langsung 2022. sampai saat ini. Oke, nah poin saya gini, kan sekarang ada standarisasi alat ukur nih, di mana semua posyandu bahkan sesuai perintah presiden harus menggunakan antropometri yang terstandar. Nah gimana tuh? Sementara ada antropometri termasuk alat ukur itu menjadi bagian, menjadi bagian dari antropometri standar tersebut, sementara teman-teman dari Puskesmas, Menteng, ini mengembangkan alat ukur baru nih yang tampaknya walaupun ketelitian lebih baik, tapi lokal begitu. Nah gimana, sustainability-nya terutama untuk tahun ini? Karena pelengkapan antropometri kan selesai di Desember, seharusnya berdasarkan laporan kan selesai Desember tahun kemarin. Gimana Mbak Medika dan teman-teman di Puskesmas Menteng? Oke baik Bu, memang pada saat ini sampai dari tahun kemarin ya Bu ya, untuk pengadaan antropometri itu sudah ada standarnya. Namun, pada tahun ini kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan juga, ingin mengajukan kepada, Kementerian Kesehatan untuk mereplikasi alat ukur panjang badan kami ini, Bu. Karena, yang tadi sesuai dengan ketelitiannya itu, 0,1 sentimeter, saya rasa itu sama seperti, yang digunakan pada saat ini, gitu. Ya. Ya, baik, terima kasih. Tapi kalau menurut saya tetap, pemantauan tetap harus dilakukan ya, lebih ketat lagi begitu. Karena kalau kita melihat, harusnya kan uji ini ya, rehabilitasnya ya, tapi dengan 5 kalau nggak salah kan tadi baru di 5 kelurahan? Di Di berapa lima ini? Di di 5 ya kan? alat ukurnya tadinya ada 5 untuk di Ya? 5 kecamatan yang ada di wilayah kami. Kemudian untuk saat ini kami kembangkan lagi menjadi 12 alat ukur yang kami sebar juga di posyandu dan juga di unit pelayanan di puskesmas kami. Karena kami Oke. memiliki 2 puskesmas pembantu di 1 kecamatan seperti itu. Iya. Iya, baik ya, mungkin itu ya. Jadi kalau karena alat, antropometri terstandarnya sudah ada, rasanya mungkin perlu secara rutin dilakukan uji petik begitu untuk melihat, reliable atau tidak begitu ya.
Mungkin itu sih saran dari saya. Baik, masih belum ada yang bertanya nih kayaknya nih, coba saya lihat barangkali di chat masih kosong juga. Nah, mungkin yang berikutnya ke Mas Danang ya. Mas Danang tadi, menyampaikan tentang halo Mas Danang Ya, Bu. masih ada di ruang Zoom kah? Baik. Ya, tadi kan menyampaikan tentang, menara hati ya, untuk hipertensi. Nah, mungkin nih Mas Danang nih tadi yang saya sampaikan, ada selain hal-hal luar biasa yang menunjukkan keberhasilan, adakah, bad practice-nya yang menurut Mas Danang itu, penting begitu ya untuk kita ketahui sebagai pembelajaran? Ya, silakan Mas Danang. Ya, baik. Bad practice-nya ya, kalau best practice-nya kan kita udah dengerin tadi, hal-hal bagusnya. Nah, yang mau saya tanya, mau saya ketahui sekarang bad practice-nya. Ada kegagalan atau kesulitan atau ada sesuatu yang terjadi di dalam proses pengembangan, kemudian proses melaksanakan. Ini ada nggak sesuatu yang perlu kita pelajari, kita semua pelajari? Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Untuk dari kami, dari Inovasi Menara Hati ini, untuk dari ketiga strategi ini, dari Kampung Pandan, website Menara Hati, dan Arjuna, kendala kami yang pertama dari website. Kadang banyak masyarakat yang tidak mempunyai handphone gitu. Terus untuk strategi yang ketiga dari Arjuna, kadang kita saat melakukan kunjungan rumah itu, kadang pasiennya itu baru kerja atau di luar rumah, jadi kita harus melakukan kontrak waktu dulu untuk melakukan kunjungan rumah tersebut gitu. Iya. Jadi itu ya pengalaman, pada saat pelaksanaan yang kemudian tapi oleh teman-teman sudah langsung diantisipasi ya? Ya, Seperti yang Arjuna tadi itu jadi ada kontrak waktu, jadi dihubungi dulu gitu kapan available-nya begitu ya, Mas, ya? ya betul Bu. Nah itu kalau terkait dengan Arjuna tadi ya, kunjungan ke rumah, tadi saya dengarkan, teman-teman memasang stiker ya? Ya betul. Nah stiker itu, boleh tahu informasi apa ya, Mas Danang ya? Ya, kita strategi Arjuna ini ada pembuatan stiker, yaitu stiker tingkat kemandirian. Jadi untuk Hmm. kita apakah pasien tersebut sudah tingkat kemandirian 3 atau tingkat kemandirian 4 gitu. Oh gitu, jadi seperti kartu PHBS itu ya mungkin ya? Ya, betul. Karena kan Heeh. goal dari pelayanan Perkesmas itu adalah tingkat kemandirian 4, yaitu masyarakat sudah mampu melakukan promotif secara aktif gitu. Hmm. Dengan pemasangan stiker itu diantisipasi nggak Mas terjadi, stigma? Ada nggak teridentifikasi stigma nggak ya? Karena saya ingat istilah stiker kan kita pergunakan dulu untuk kematian ibu ya. Ya, Itu betul. kan di beberapa, lokasi, tempat, wilayah yang sudah cukup matur mungkin tidak masalah. Tapi ada beberapa daerah yang keluarga itu justru merasa mendapat stigma gitu, walaupun bahasanya hanya ada ibu hamil yang kan semua ibu hamil prinsipnya beresiko begitu. Pemberian warna itu ternyata mau menjadi buat keluarga itu seperti yang mereka dicap begitu, bahwa, "Oh ini warnanya" apa sih waktu itu pakai warnanya ya, warna merah, kuning, hijau ya, warnanya merah gitu, berbahaya. Itu ternyata ada gitu efek, rasa mendapatkan stigma. Nah ini pernah dievaluasi nggak ada stigma itu? Sebelumnya kita sudah melakukan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor. Jadi sebelumnya kita udah melakukan sosialisasi tentang inovasi ini gitu. Salah satunya tentang stiker tersebut gitu. Jadi nggak ada Hmm. sampai sekarang tidak ada stigma. Oke, jadi udah di ini ya, ibaratnya tuh sudah dimitigasi ya? Ya, betul. Mitigasi dulu kemungkinan akan terjadi stigma dan ini sudah informasinya sudah dicari lebih dahulu sehingga kemudian diantisipasi ya. Ya, betul, Bu. Oke, baik terima kasih Mas Danang. Jadi mungkin selanjutnya mungkin Pak, saya cek lagi apakah masih ada belum juga ada yang bertanya. Nah Pak Hakam Pak, gimana Pak? Ini kalau saya lihat kan kelebihannya Kota Semarang ini kalau saya perhatikan
seperti tadi ya Pak Supriyantoro menyampaikan juga kan Kota Semarang nih langganan award nih Pak Hakam. Kemudian dan intervensinya banyak ya macam-macam begitu. Dan saya lihat memang ada continuity ya dari satu intervensi ke intervensi yang lain begitu. Nah, barangkali Pak Hakam bisa bercerita ke kita juga nih, selain kisah-kisah sukses tadi itu apa Pak? Ada pembelajaran, ada bad practice-nya nggak ya Pak ya? Karena keberhasilan seperti ini kan kalau pengalaman saya selama ini ya, hal-hal yang berhasil di satu daerah itu tidak secara otomatis juga bisa berhasil di daerah yang lain karena ada tingkat kegagalan-kegagalan, kesulitan-kesulitan yang tidak tertangkap begitu dan itu diulang terjadi di tempat yang lain yang kemudian mereka tidak bisa mengatasi. Monggo Pak Hakam gimana Pak? Ya, terima kasih Ibu Brian. Jadi setiap akhir tahun tuh biasanya kita merenung Bu, mengevaluasi sama teman-teman. Dulu waktu 2021 kita itu penanganan stunting itu kan pemberian PMT. Bahkan dalam satu kita waktu itu sudah pilot project di dalam satu kelurahan ya, 75 balita sama kalau tidak salah itu bumilnya itu sekitar 15. Ternyata tidak ada angka keberhasilannya itu tidak sampai di angka 35%. Sehingga karena kita melihat kalau hanya mengandalkan PMT di 90 hari atau 3 bulan tadi, angkanya cuma sekian, kemudian kita memikirkan cara ini, bagaimana caranya kemudian tetap dengan PMT juga, kemudian bagaimana kemudian bisa menaikkan angkanya. Karena dengan PMT yang kita bagikan ke rumah-rumah itu ternyata juga ada sisi yang kurang efektif, efisien. Artinya tidak semuanya itu bisa masuk ke mulutnya si bayi. Nah, kemudian Bu di 2022 itu kan yang tadi 2021 itu kan satu kelurahan. Kemudian kita sebar ke seluruh kelurahan dengan PMT sama juga. Hasilnya juga nggak sama. Mentok itu di angka 35%, 37,5 lah. Akhirnya di 2023 selain PMT ada intervensi lain, yaitu pola asuhnya diperbaiki, ya. Kemudian PMT-nya itu diberikan secara langsung. Jadi di dalam satu daycare yang kelas khusus dari mulai pagi sampai sore itu memang benar-benar kita inform konsen dulu orang tuanya. Kenapa kita inform konsen dulu? Orang tua itu kalau di kota-kota besar Bu, melihat kalau daycare-nya gratis itu malah mereka itu malah jadi was-was. Lebih baik daycare-nya bayar, mereka lebih pede percaya gitu. Nah, padahal disitulah letak negara atau kota atau kabupaten hadir. Makanya Kota Semarang menghadirkan daycare khusus untuk stunting. Sehingga di situ PMT-nya benar-benar masuk ke dalam si balitanya. Kemudian ada setiap hari Jumat itu ada kelas khusus, ada teman-teman psikolog yang bantu kita untuk melakukan parenting class untuk memperbaiki pola asuh. Ada yang bapaknya, ada yang ibunya. Pokoknya setiap Jumat itu ada rapot yang harus dikeluarkan oleh pengasuh ke orang tuanya terhadap pertumbuhan dan perkembangan si balitanya. Kemudian Bu, kita juga ternyata di 2023 kita lihat keberhasilannya itu sekitar 60%. Cukup signifikan, maksudnya lebih tinggi daripada hanya PMT tok dibagikan ke rumah-rumah Bu Brian. Nah ini kita lihat nih, kira-kira yang harus kita perbaiki lagi apa? Maka Bu, tadi ada Krisna, jadi begitu melahirkan BBLR atau stunting, ikutkan sekalian. Tapi kelasnya tidak perlu sampai dari pagi sampai sore.
karena mungkin ibunya masak dan lain sebagainya, atau mungkin berkegiatan lain, berjualan dan lain sebagainya, sehingga kita buat hanya 3-4 jam. Yang kita intervensi sekali lagi adalah ibunya, supaya produksi ASINya itu benar-benar berkualitas, Bu. Nah, kemudian yang intervensi yang sensitif ini juga kita lempar juga. Setiap bulan itu kita ada TEPRA, di mana di TEPRA itu ada wali kota, sekda, asisten, kepala OPD, camat, lurah hadir. Saya lempar, Bu, datanya. Diagnosa reading itu kita keluarkan setiap bulan. Mulai rumah yang tidak layak berapa persen, sanitasi yang tidak baik, air bersih yang tidak oke berapa, itu setiap bulan saya lempar terus tuh Bu Brian. Nah, dari situ teman-teman OPD yang lain yang tadi yang saya ceritakan ada 16 kolaborasi tadi, itu mereka yang ikut terlibat di dalam membenahi tidak hanya spesifik yang kita lakukan, tetapi yang sensitif ini juga kita kita lempar, karena kebetulan yang memang yang melakukan diagnosa reading untuk melakukan audit masing-masing balita stuntingnya adalah kami, Bu, teman-teman kami yang ada di puskesmas. Makanya begitu kita lihat datanya ada, kita lemparkan ke mereka. Harapannya sekali lagi, Bu, makin bulan, makin tahun kita evaluasi di mana saja celah yang harus kita bisa lakukan. Apakah di remaja kayak tadi kita bisa nyasar di anak sekolah mulai SMP, SMA, nanti tahun ini kita tambah di SD untuk di remajanya. Mulai dari kelas 5, kelas 6 itu kan dia sudah mulai menstruasi. TDD-nya kita mainkan. Di level kota kita ajak semuanya bidang, Bu Brian. Di level kecamatan teman-teman puskesmas yang bermain. Setelah itu, jadi kita itu sebetulnya ngasih contoh sama teman-teman puskesmas, Bu, untuk berkegiatan yang di level lebih kecil. Kalau kita misalnya sekolahan, edukasinya itu bisa 20 kelas, Bu Brian. Tapi kalau misalnya kelasnya puskesmas mungkin 2 atau 3 kelas lah misalnya, karena terbentur jumlah SDM. Kalau kita kebetulan kalau kegiatan di sekolahan itu semua bidang saya libatkan, mulai dari senam, sarapan, kemudian bagi TTD, tambah darah, kemudian edukasi. Edukasinya itu karena ada 20 kelas, ada 15 kelas, ya kita juga kerjasama dengan teman-teman dari Disdaldo, kemudian dari DP3A, teman-teman lain yang mau kita ajak kolaborasi untuk memberikan edukasi di situ. Kemudian di kelas ibu hamil itu juga untuk ibu hamil yang tadinya kelas ibu hamil itu sebulan sekali, saya rubah, Bu, saya modifikasi seminggu sekali. Harapannya mereka akan terpengaruh. Ya. Jadi yang kalau bumil kek sama anemia itu memang pola makannya harusnya seperti ini, double protein, ya harus mau. Kalau tidak mau ya tidak bakal bisa terjadi perbaikan. Kalau ibu hamil yang kek sama anemia itu sampai nanti persalinan, resiko anaknya bakal stunting 5 kali lipat. Itu kita terus omongin, Bu, ke mereka. Ya. Karena 5-10 kali lipat kalau nanti sampai usia persalinan lebih dari 9 bulan lebih belum perbaikan, nilainya masih kurang dari 23, kemudian HB-nya masih kurang dari 12, itu pasti akan berpengaruh terhadap anaknya. Entah itu BBLR, entah itu stunting, panjangnya kurang dari 47 cm. Demikian, Bu Brian. Matur nuwun Pak Hakam. Saya menangkap tadi kuncinya jadi data, kemudian membaca data dan melakukan inovasi itu berkembang begitu. Ada perbaikan-perbaikan yang kontinu begitu ya Pak Hakam ya. Betul, Bu. Jadi kami mencoba dari selama 4 tahun kami di dinas ini, Bu, inovasi atau kegiatan yang kita lakukan itu kita tidak
kemudian habis itu kemudian selesai itu tidak, Bu. Tapi malah justru kita kembangkan, Bu. Ya, Kita baik. kembangkan sampai saat ini, gitu, Bu. Baik, ya terima kasih Pak Hakam. Luar biasa nih respon-respon dari para narasumber memperkaya pemahaman kita. Ini saya lihat sudah ada yang resign, Pak Rianto. Pak Rianto bisa ini on cam dan mic-nya dibuka, kemudian bisa bertanya langsung kepada siapa dan tentang apa, Pak? Monggo silahkan. Ya, bisa on cam, Mas Rianto? Iya, ini nggak bisa ini Bu, nggak bisa diklik. Oh, nggak bisa diklik. Panitianya Iya, bisa dikasih akses ya untuk penanya mungkin iya. supaya bisa kelihatan wajahnya nih. Baik, mungkin ini bisa di mute sudah dapat Bu. Monggo Mungkin silahkan sambil terkait dengan menunggu. penjelasan dari Pak Hakam ini. Kami kebetulan sebagai perawat komunitas Bu saya. Sehingga kalau apa yang dilakukan di dalam upaya penanggulangan penanggulangan stunting di Semarang ini tadi kelihatannya kami teringat dengan adanya program PISPK. Jadi dari program PISPK dulu ada satu ketentuannya bahwa dalam melaksanakan penanggulangan masalah itu dia akan mengintegrasikan baik program SDM maupun sarana prasarananya. Itu akan diintegrasikan. Sehingga yang menjadi pertanyaan saya dalam melaksanakan kegiatan di wilayah Semarang ini apakah di sana juga mengintegrasikan berbagai nakes yang ada di puskesmas untuk ikut berkontribusi di dalam penanggulangan ini. Karena antara lain kalau kami sebagai perawat komunitas khususnya, dalam kegiatan perkesmas kan layanan kami itu bisa untuk individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Sehingga misalnya penanggulangan stunting bisa saja mungkin nanti kami akan masuk ke keluarga yang dengan masalah stunting, kami akan mencoba memandirikan keluarga dalam penanggulangan masalah stunting tadi. Kemudian kalau kita mau masuk ke kelompok, misalnya banyak anak-anak balita atau anak sekolah yang memang tidak stunting, kita akan masuk ke sekolah, bagaimana kita melakukan penanggulangan masalah stunting melalui kegiatan sekolah. Demikian juga kalau di masyarakat. Sehingga kalau ini kami juga ikut terlibat di dalam proses bagaimana penanggulangan permasalahan yang ada di wilayah kerja puskesmas. Mudah-mudahan ini juga seorang perawat itu nanti bisa berkontribusi di dalam upaya-upaya melakukan penanggulangan masalah-masalah tadi. Jadi pertanyaan saya, apakah memang dalam proses yang dilakukan oleh Bapak Hakam tadi betul-betul melibatkan seluruh SDM yang ada di puskesmas untuk berkontribusi ini. Kalau memang toh terlibat, kami ingin tahu seperti apa peran seorang perawat dikala ikut berkontribusi dalam melakukan penanggulangan layanan di wilayah kerja puskesmas. Mungkin itu Bu Brian. Mohon maaf, makasih. Ya, terima kasih Mas Rianto. Mohon maaf tadi dari mana Mas Rianto ya? Kami dari Poltekkes Bandung. Bandung. Poltekkes Bandung, ya betul. Bandung, oke, ya. Ya, silahkan Pak Hakam, ini pertanyaannya soal kunjungan rumah, kemudian dikaitkan dengan perkesmas ya, PHM zaman kita dulu masih Ya, di puskesmas, dan PISPK. Ini saya juga nggak tahu nih, PISPK kayaknya udah lama nggak terdengar, apakah masih menjadi program atau tidak ya? Ini kan periode zamannya Prof. Nila ya kalau nggak salah ini ya. Tidak mengarah Indonesia sehat lagi. Monggo Pak Hakam. Terima kasih Bu Brian dan Mas Rianto. Jadi gini Mas, saya ini kan kebetulan setiap hari Sabtu ini keliling ke beberapa puskesmas lah ya. Bisa dapat 5 atau 4 gitu. Saya selalu tanya sama teman-teman. Karena kebetulan kalau hari Sabtu itu kan agak longgar ya, kantor nggak masuk, tapi saya bisa ke teman-teman untuk bisa berdiskusi sama mereka. Setiap kali PHBS dan STBM-nya jelek, Mas Rianto. Jadi biasanya saya lihat dari situ, Mas, dari 2 indikator ini. Barang siapa PHBS, capaian PHBS dan STBM-nya dalam sebuah kecamatan jelek, pasti di situ satu, stuntingnya tinggi, TBC-nya juga tinggi, kasusnya diare juga tinggi, ISPA,
melanjutkan ke arah pneumonia juga pasti akan tinggi di sana. Atau mungkin kasus-kasus seperti kayak di musim apa musim hujan seperti ini pasti kasusnya demam berdarah juga mulai agak naik. Nah, saya pasti akan sampaikan sama teman-teman. Ayo, bagaimana kemudian kita bisa menaikkan persentase PHBS ataupun STBM? Satu, saya bilang, bisa melalui inspeksi kesehatan lingkungan, teman-teman sanitarian hadir di sana. Yang kedua, melalui kegiatan intervensi PSPK. PSPK itu kebetulan kalau di Puskesmas yang gawangnya adalah teman-teman Promkes, Mas Rianto. Dapat di situ. Kemudian mungkin maksudnya koordinatornya teman-teman Promkes, tapi pada saat dia jalan melakukan kegiatan, ya pasti juga dengan teman-teman perawat, bidan, atau apa namanya ahli gizi, itu pasti dia akan link ke tempat-tempat yang memang menjadi tujuan. Selain itu kita punya kegiatan yang namanya Lawang Sewu, layanan warga Semarang sehat setiap waktu. Di situ ada klasternya Germas, Mas. Salah satunya adalah edukasi BHBS. Nah, disitulah jadi saya ngasih contoh, Mas Rianto. Di level kota saja, Dinas Kesehatan, saya bisa menggabungkan semua bidang untuk melakukan kegiatan. Sehingga di level puskesmas, teman-teman Kapus sama KTU ini bisa harus menggabungkan ketika dia melakukan kegiatan, dia harus bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan ini dengan beberapa personil yang dia punya. Yang tadi ya contohin misalnya kayak di Peter Pan, tadi itu kan itu semua apa namanya profesi atau mungkin pemegang program bisa ikut semuanya. Kemudian apa namanya misalnya ada kasus diare pada balita atau mungkin kasus-kasus ISPA berulang. Coba itu di IKL. Pada saat IKL tidak hanya nutrisionis, tidak hanya sanitarian, termasuk teman-teman yang lain juga ikut terlibat di dalam kegiatan IKL. Ya kan, Mas? Nah, disitulah maka kolaborasi-kolaborasi yang demikian ini harus kita bentuk, Mas. Teman-teman yang di lapangan itu dikasih konsep bagaimana kemudian dia itu ibaratnya kayak family center care gitu loh, Mas. Jadi ini ada problem dalam satu keluarga, mari kemudian dipecahkan oleh bersama-sama. Dia mulai di teman-teman itu setiap hari Sabtu itu, ini untuk saya pribadi ya Mas ya. Maksudnya ketika saya datang itu pasti kayak saya ajak diskusi sama mereka saya ajak diskusi untuk saya lempar beberapa pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang menjadi permasalahan utama di tempatmu, saya bilang gitu. Saya pancing itu dulu di 2024. Kayak gitu Mas. Nah, dia baru ngomong A, B, C, D, E. Habis itu nanti tak tanya, kalau nomor 1 TBC misalnya, prioritas masalahmu, berarti aku lihat PHBS sama STBM-nya bagaimana. Tak pancing gitu terus, Mas. Nah, yang model-model seperti ini nanti, misalnya nih Mas, hasilnya PSPK sama hasilnya SPM itu harusnya sama. Kalau antara hasilnya screeningnya yang dihasilkan di SPM, kemudian di PSPK hasilnya berbeda, ini kan yang harus dipertanyakan. Ini dari 2020 itu saya ngomong sama teman-teman di bawah, Mas. Di puskesmas maksudnya. Jangan harapannya jangan sampai kemudian PSPK-nya itu masih rendah, padahal SPM-nya sudah 100% ini. Kenapa nih nilainya di PSPK jadi masih jelek? Berarti kan ada yang salah. Kolaborasinya nggak main di situ. Nah, sekarang ditambah teman-teman klaster yang mengawasi, yang memberikan pendampingan terhadap teman-teman puskesmas itu saya jalankan, saya aktifkan sampai sekarang. Walaupun sudah reakreditasi selesai di 2023 kemarin, di 2024 ini teman-teman klaster TPCB itu masih kita aktifkan, Mas. Malah justru saya tambah yang kemarin ada 5, sekarang ada 8. Setiap minggu dia muter. Ada 1 lah, paling enggak yang didampingi. 1 bulan dia 4 atau 5 yang didampingi, pasti ada hasilnya.
kira-kira apa. Jadi mutu layanan termasuk problem solvingnya dibantu sama teman-teman dari Dinas Kesehatan. Demikian Mas Rianto. Ya. Mungkin Ya. ini maaf Bu Brian. Jadi Ya. bagus sekali dari Pak Agam. Mungkin ini sebagai salah satu kami sebagai perawat komunitas itu kalau memang lihat antara lain di puskesmas itu kan akan ada namanya kredensial untuk tenaga perawat. Jadi nanti kalau memang toh perawat itu nggak melaksanakan tupoksinya sebagai seorang perawat di pelayanan puskesmas, saya nanti kredensialnya. Mungkin ini juga mudah-mudahan ini menjadi satu pertimbangan dari Dinas Kesehatan bagaimana memfasilitasi seorang perawat itu betul-betul melaksanakan tupoksinya supaya nanti kredensialnya itu betul-betul terakomodir sebagai seorang yang memang karena selama ini kelihatannya kalau kami dengar kok katanya perawat itu hanya ada di dalam gedung, padahal kalau di dalam perawatan kesehatan masyarakat tadi bahwa kita bisa untuk individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, sehingga untuk ke keluarga maupun ke masyarakat ya perawat juga butuh sarana prasarana, misalnya mau jalan keluar puskesmas itu kalau nggak ada fasilitas untuk keliling wilayah kerja puskesmas kan juga kasihan juga untuk perawatnya itu. Mungkin itu sebagai bahan pertimbangan Bapak Agam. Jadi mudah-mudahan kontribusi perawat pun sebenarnya juga bisa untuk melakukan pencapaian apa yang sudah ditargetkan oleh puskesmas itu dalam pelayanan. Mungkin itu Bapak Agam. Makasih. Ya, terima kasih Mas Rianto, Pak Rianto, dan Pak Hakam juga. Ini kita panasnya terlambat nih ya, udah ngobrol panjang lebar, udah mau di ujung. Ini tadi juga. Nah ini sementara. Maaf Bu Bian. Ya, sementara waktu kita sangat dibatasi waktu ya, jadi alokasi untuk kita diskusi ini sudah selesai. Sebelum saya berikan beberapa kesimpulan, mungkin saya beri kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement. Singkat saja, bisa dimulai dari Mbak Medika, kemudian nanti Mas Danang, dan kemudian Pak Abdul Hakam untuk closing statement-nya. Monggo silahkan Mbak Medika. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin dari kami tim GKM Gempita, kami utamanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Indonesia Healthcare Forum karena telah memberikan kami kesempatan untuk berinovasi. Semoga inovasi kami dapat diterima juga di masyarakat dan untuk wilayah lain dapat mereplikasi daripada inovasi kami. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Danang, silahkan. Ya, terima kasih. Kami dari Puskesmas Grogol Petamburan mengucapkan banyak terima kasih dari Indonesia Healthcare yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan inovasi ini. Kami juga bisa semoga inovasi ini dapat direplikasi dan diimplementasikan di puskesmas yang lainnya. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya Pak Hakam. Nah, terima kasih. Jadi memang sebuah inovasi itu dibutuhkan dari data-data yang memang sudah diinput oleh teman-teman dari level bawah, Bu. Puskesmas, kemudian mungkin teman-teman FKTP yang lain yang di luar puskesmas. Dari sana kemudian kita olah, maka menjadi sebuah analisa yang kemudian itu menjadi suatu kebijakan. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan yang selama ini, beberapa tahun terakhir ini yang sudah kita lakukan, pastinya persentase keberhasilan itu pasti akan kita lihat. Berapa effort yang kita lakukan atau anggaran yang kita keluarkan, berapa keberhasilannya itu juga kita pasti akan lihat. Kalau ternyata tidak signifikan, pasti kita harus cari cara lagi untuk memperbaiki itu. Apalagi tuntutan sekarang ini untuk di berbagai bidangnya, tidak hanya stunting tentunya, di dunia kesehatan tuntutannya masyarakat semakin tambah tinggi. Maka seluruh
potensi yang ada di tempat kita, baik itu teman-teman yang ada di puskesmas ataupun yang ada di dinas, semuanya harus terlibat di dalam mempunyai ide, gagasan yang semuanya pastinya larinya untuk ke masyarakat. Jadi apapun kegiatannya, kalau kebermanfaatannya tinggi, pasti akan disukai. Tidak hanya disukai oleh pusat, tetapi masyarakat setempat itu pasti juga akan senang ketika kegiatan-kegiatan itu manfaatnya cukup tinggi. Saya kira demikian, Bu. Jadi kami pun terus berproses untuk memperbaiki upaya-upaya yang sudah kita lakukan selama ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita, dan juga karena telah berbagi atas inovasi yang sudah dilakukan, dan tentu saja inovasi ini bukan sesuatu yang dihasilkan dalam semalam, tetapi kita dengar tadi dari proses yang cukup panjang dan pembelajaran-pembelajaran internal juga. Bapak Ibu sekalian, hadirin peserta webinar pada siang hari ini, catatan kecil dari saya dari pertemuan ini adalah kita ketahui bahwa Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang cukup signifikan dalam 1 dekade terakhir ini. Tapi kita juga mengetahui juga bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan disrupsi layanan kesehatan yang cukup luas dan juga kontraksi ekonomi yang ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan, yaitu ibu hamil, balita, lansia, dan keluarga miskin. Penanganan COVID sebagai pandemi telah selesai. Kita menghadapi dampak jangka panjang, baik itu yang langsung ataupun tidak langsung, yang tersisa dari pandemi tersebut, berupa triple burden malnutrition, di mana kita tidak hanya menghadapi masalah wasting, stunting, tapi juga obesitas, kemudian juga kekurangan gizi mikro, kemudian juga penyakit tidak menular, salah satunya adalah hipertensi, sebagaimana inovasinya sebagaimana inovasinya untuk promosi dan seterusnya tadi sudah disampaikan dari salah satu narasumber kita. Kemudian kita tahu bahwa hipertensi ini melatar belakangi juga status gizi, usia harapan hidup, gaya hidup, dan pola pangan, yang juga secara langsung maupun tidak langsung tadi terbahaskan di dalam paparan teman-teman. Indonesia ini bangsa yang besar secara geografis, jumlah penduduknya juga besar, keragamannya juga banyak, beraneka ragam dari aspek sosiokultur, yang semuanya menjadi modal pembangunan sekaligus konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Diperlukan tentu saja kontribusi dari para pihak untuk memecahkan masalah ini secara tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan lokasi. Inovasi-inovasi dalam skala kecil di unit terkecil, misalnya di puskesmas atau di tingkat desa, hingga kebijakan publik yang skalanya nasional ataupun subnasional, misalnya di tingkat kota, sangat berarti sebagai terobosan pemecahan masalah kesehatan, baik secara taktis, taktikal, ataupun strategis. Kita bersepakat kolaborasi sesuai potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam upaya untuk mewujudkan generasi emas untuk Indonesia Emas 2045, masa di mana bangsa Indonesia telah 100 tahun merdeka dari penjajahan bangsa lain, serta upaya untuk keluar dari jeratan middle income country trap dan bersiap sebagai negara maju yang terdepan dibandingkan bangsa dan bangsa-bangsa lainnya di seluruh dunia. Tentu saja inovasi-inovasi seperti yang contohnya ditampilkan pada siang hari ini merupakan hal yang harus kita apresiasi dan didorong terus. Karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu semuanya, terpaksa kita harus akhiri sesi diskusi kita. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada beberapa hal yang mungkin tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, juga kepada narasumber. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Mbak Medika, Mas Danang, dan Pak Hakam atas sharingnya. Dan saya sampaikan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat untuk semuanya. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Terima kasih Ibu Brian.
atas diskusinya dan juga memimpin acara kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, demikianlah telah kita ikuti acara demi acara dari webinar Bibir Sehat, bincang-bincang seputar kesehatan karya inovasi IHIA yang ke-7 tahun 2023 untuk kategori Germas. Bapak Ibu, untuk webinar Bibir Sehat ini, bincang-bincang seputar kesehatan akan berlangsung setiap 2 minggu. Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang karya inovasi IHIA yang ke-7 tahun yang lalu di 2023 dengan kategori yang berbeda. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara kita pada hari ini telah selesai. Kami mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga para narasumber serta moderator, Ibu Brian, atas partisipasinya dalam acara ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya dengan topik yang berbeda dan tentunya menarik untuk kita ikuti. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.